Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sira Azalia, nomor absen 30 dari kelas 11 IPS 1. Bab 6. Keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya. Pengertian kebudayaan. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Kata budaya merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Menurut beberapa ahli, menurut Herskovits, kebudayaan menjadi bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Menurut Cohen Jaraningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Wujud kebudayaan. Ketiga wujud itu tidak terpisah satu dengan gagasan. Bentuknya antara lain berupa kumpulan ide atau gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Tindakan. Contohnya, tata upacara tradisi selamatan untuk bayi yang baru lahir dan tari-tarian. Hasil karya manusia berupa benda-benda budaya seperti tugu peringatan dan candi. Unsur-unsur kebudayaan. 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, kesenian, sistem religi, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem ekonomi. B. Pengaruh faktor geografis terhadap kebudayaan. Iklim. Iklim merupakan faktor lingkungan utama yang menentukan keadaan lingkungan alam dalam kaitannya dengan keadaan lahan, tanah, air, flora, dan fauna. Bentang alam. Bentang alam mempengaruhi orang untuk membentuk kebudayaannya. Contohnya, orang yang tinggal di pegunungan cenderung mengembangkan kebudayaan tertentu yang sesuai dengan alam pegunungan. Beberapa bukti yang mendukung teori bahwa faktor-faktor geografis mempengaruhi keragaman budaya. Dari jejak sejarah bangsa Indonesia diketahui bahwa nenek moyang masyarakat Indonesia datang dari Yunan di Tiongkok bagian selatan. Mereka kemudian mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan-ikatan kebudayaan yang berbeda-beda. Indonesia terletak pada posisi silang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Kondisi yang strategis ini menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa-bangsa asing untuk datang, singgah, dan menetap di Indonesia. Dari interaksi mereka dengan penduduk lokal, terjadi amalgamasi dan asimilasi kebudayaan. Iklim yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lain menimbulkan kondisi alam yang berbeda. Kondisi ini membangun pola-pola perilaku dan sistem mata pencarian yang berbeda-beda. C. Persebaran keragaman budaya di Indonesia. Indonesia merupakan bangsa majemuk. Menurut Van Vollenhoven, ada 19 lingkaran hukum adat di Indonesia yaitu 1 Aceh, 2 Gayo Alas dan Batak, 2A Nias dan Batu, 3 Minangkabau, 3A Mentawai, 4 Sumatera Selatan, 4A Enggano, 5 Melayu, 6 Bangka Belitung, 7 Kalimantan, 8 Minahasa, 8A Sangir Talaut, 9 Gorontalo, 10 Toraja, 11 Sulawesi Selatan, 12 Ternate, 13 Maluku, 13A Kepulauan Barat Daya, 14 Nugini, 15 Timor, 16 Bali Lombok, 17 Jawa Tengah dan Jawa Timur, 18 Surakarta, Yogyakarta.
D. Pembentukan kebudayaan nasional. Ada banyak definisi kebudayaan nasional yang disampaikan oleh para tokoh kebudayaan, yaitu Perbajaraka, yaitu kebudayaan nasional Indonesia harus berakar pada kebudayaan Indonesia sendiri. Ki Hajar Dewantara, kebudayaan nasional Indonesia merupakan puncak kebudayaan daerah. Sultan Takdir Ali Shah Bahna, kebudayaan nasional Indonesia merupakan suatu kebudayaan yang universal. Unsur-unsur dikreasikan terutama yang masih langka dan dimiliki masyarakat Indonesia masa itu, yakni teknologi, ekonomi, keterampilan berorganisasi, dan ilmu pengetahuan. Sanusi Pane, kebudayaan nasional Indonesia sebagai kebudayaan timur harus mengutamakan unsur-unsur kerohanian, perasaan, dan gotong royong. Menurut Koen Jaraningrat, ada beberapa konsep kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan nasional adalah karya warga negara Indonesia, termasuk juga karya-karya zaman dahulu di berbagai wilayah tanah air. Kebudayaan nasional merupakan hasil karya warga negara Indonesia yang tema pikir dan wujudnya mengandung ciri-ciri khas Indonesia. Kebudayaan nasional merupakan hasil karya warga Indonesia dan umumnya dirasakan memiliki nilai yang tinggi sehingga menjadi kebanggaan orang Indonesia. Persyaratan yang harus dimiliki kebudayaan daerah untuk menjadi kebudayaan nasional menurut Koen Jaraningrat yaitu kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus memberikan identitas kepada warga negara pendukung kebudayaan itu. Kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus menimbulkan perasaan bangga kepada para pendukungnya, baik suku bangsa asal kebudayaan itu maupun rakyat Indonesia. Kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus bermutu tinggi agar dapat memperkaya khazanah, derajat, dan nilai kemanusiaan bangsa Indonesia. Asas-asas pemajuan kebudayaan. 1. Toleransi. Asas toleransi adalah pemajuan kebudayaan dilandasi sikap saling menghargai dan menghormati. 2. Keberagaman. Asas keberagaman adalah pemajuan kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan. 3. Kelokalan. Asas kelokalan adalah pemajuan kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. 4. Lintas wilayah. Asas lintas wilayah adalah pemajuan kebudayaan memperhatikan dinamika penduduk lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif. 5. Partisipatif. Asas partisipatif adalah pemajuan kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung. 6. Manfaat. Asas manfaat adalah pemajuan kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat. 7. Keberlanjutan. Asas keberlanjutan adalah pemajuan kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus. 8. Asas kebebasan berekspresi adalah upaya pemajuan kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi budayanya. 9. Asas keterpaduan adalah pemajuan kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. 10. Kesederajatan. Asas
kesederajatan adalah pemajuan kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang beragam. 11. Gotong royong. Asas gotong royong adalah pemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus. Pemajuan kebudayaan bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui 1. Perlindungan kebudayaan. Perlindungan kebudayaan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Pengembangan kebudayaan. Pengembangan kebudayaan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. Perlindungan kebudayaan. Pemanfaatan kebudayaan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, dan ekonomi sosial budaya, mempertahankan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Objek pemajuan kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional. Seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional. Pembinaan kebudayaan. Pembinaan kebudayaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan peranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi. Produk budaya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan dalam bidang ekonomi kreatif. Pembangunan industri kreatif lebih menitik beratkan industri yang berbasis hal-hal 1. Lapangan usaha budaya kreatif. 2. Lapangan usaha kreatif. 3. Hak kekayaan intelektual seperti hak cipta. Bidang pengembangan wisata sejarah. Dan religi. Produk kebudayaan Indonesia dapat dimanfaatkan dalam bidang pariwisata. Untuk itu, menurut Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata tahun 2015 sampai 2019 yang mencakup sebagai berikut. Bidang pengembangan wisata tradisi dan seni budaya. Contohnya, wisata ke Kota Bali, wisata Saung Angklung Ujo, wisata wilayah Tenun Desa Sasak di Lombok,
Bidang pengembangan wisata kuliner dan spa. Contohnya wisata ke wilayah kuliner Blok S, wilayah kuliner di Jalan Malioboro, daerah DI Yogyakarta, wisata kuliner ke Sumatera Barat yang terkenal akan masakan Padangnya. Bidang pengembangan wisata pedesaan dan perkotaan. Contohnya wisata ke Desa Baduy, Jawa Barat, wisata kota tua di DKI Jakarta. F. Kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi antara manusia, perusahaan, dan pemerintah dari berbagai negara yang didorong oleh perdagangan dan investasi internasional dan dibantu oleh teknologi informasi. Meskipun terpengaruh globalisasi, Indonesia harus tetap menunjukkan kebudayaan nasional sebagai identitas nasional. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, Pancasila, lagu Indonesia Raya, Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.